naik ke atas, ternyata disuruh ributin Respati. Astagfirullah. Parah, kalau bisa kepikiran gitu bang? Iya, karena gue pikir, wah ini anak-anak ini kebetulan depan mata gue dan gue ngelatih. Gue pikir banyak cerita lah kan dari senior-seniornya kan, dari abang kelas. Wah ini bang, ini orang ini gini bang, orang ini gini bang, ini kecil tapi gini bang, gini bang. Gue pikir, wah boleh juga nih gue tes nih kan. Jadi kayak mengenang-enang zaman STM lah, sesekali nonton langsung live kan gitu. Tapi untungnya saat itu emang nggak jadi, untungnya ya. Kalau sempat jadikan ada apa-apa kan ini juga hancur saat itu. Tapi gue di situ malah kayak, wah gimana ini kok lu maksudnya lu kan udah tentara tuh, kok lu nyuruh gue begini? Gue ngeri kayak, wah ntar gue abis ini gue dipukulin nih. Gue ngeri kayak gitu bang, kayak jangan ntar nih abis ini kita dipukulin nih sama dia gitu. Gue udah kagak beres tuh otaknya di situ, udah kayak udah dah semoga nggak jadi gitu kan. Akhirnya bener tuh kagak jadi itu di situ asli. Aduh. Kalau selama anak STM sih ya, selama ini ya gue paham lah kenakalan anak-anak STM ini. Dan gue pikir kalau selama itu tidak fatal, tidak ada yang terbunuh dan membunuh, gue pasti bantu. Kayak mungkin waktu itu zamanan angkatan berapa ya, apa di bawah lo apa zaman lu? Zaman gua, cuman ada adik kelas gua. Nah, yang 8 orang ketangkep kan itu. Kemudian yang ributin Pondok Gede si Pikal itu, Cina, mobil hancur. Duit dikasih 200.000, gantiin kaca, harus ngadep angkatan laut yang punya mobil. Ya mau nggak mau ya gue pikir udahlah, kenakalan gini gue anggap masih wajar semua. Gue ngadep sama yang punyanya, ini pak, adik-adik saya cuma punya 200, ini aja pak. Oh ya udahlah pak, ini kalau bapak nggak datang aja mana dapat pak, kaca mobil 200.000 pak, hancur kaca angkot saya katanya. Macem-macem lah. Nah, ada mungkin yang pikir gue naik motor nggak pakai helm lah, apa ditilang polisi, ya semua bisa gue bantu. Tawuran yang 8 orang itu, yang sampai itu yang 8 orang ceritanya gimana? Ya jadi gue baru balik lah ke rumah, masih pakai loreng itu, baru buka baju. Bang, teman lu datang nggak salah bang kelas lu itu. Kenapa? Tar duduk ngerokok dulu kita. Karena kan pasti gitu kan, teman-teman mau bikin kopi teh manis, udah. Tar dulu. Bang tolongin bang, anak-anak ke gap. Pada ribut kalian? Enggak bang, nongkrong doang bang. Gak mungkin. Masih ngulang nggak mungkin. Kapal alim nggak mungkin, nongkrong doang kapal alim nggak mungkin. Iya, bener bang. Sumpah bang, cuma nongkrong bang. Di mana ditangkap? Itu bang dekat rumah apa, depan asrama haji. Ada tambal ban itu, roti bakar Edi katanya. Iya, roti bakar Edi. Gue pikir masa iya nongkrong ya? Ya gue pikir ya udahlah. Mungkin nongkrong masa isi nongkrong doang ditangkepin kan. Datang gue dengan gagahnya, masih loreng ini. Cuman sepatu udah sempet gue lepas sama sendal. Nyampe di sana, ini nggak betul ini kawan-kawan semua. Udah di ini sama polisi kan, orang Polsek Pondok Pinang Ranti. Gue bilang, kenapa ini? Mana polisi? Sana bang polisi. Selamat sore pak, izin nih, kenapa nih siswa-siswa saya? Oh gini pak, ini tawuran pak, tadi pak ada bawa senjata saja. Kadung malu kan gua. Informasi dari anak kapal dibilang nongkrong, kenyataan ada BR4. Kemudian anak-anak udah pada dijongkokin semua. Wah, gua pikir udah kadung malu, yang penting anak-anak ini keluar dulu lah. Perkara nanti gua hajar di kantor atau gimana perkara nanti. Udah gua ngadep pak, tolong dikeluarin aja, ini tanggung jawab saya, pembinaan saya semua. Di polisnya tunggu dulu pak, kanit sersennya pak. Udah gua tunggu kanit sersennya kan, AKP siapa lagi gua. Nggak lama beliau datang, sebelum itu gue hajar dulu anak-anak. Nah gue pikir lebih baik gue ngajar adik-adik ini daripada polisi yang ngajar mereka kan gitu. Karena gue merasa nggak bisa ngedidik lah jatuhnya kayak gitu. Gue hajar, bang, tuh gue hajarin semua sih kan. Bajingan kalian semua bikin malu saya. Nah, tapi gue cerdas juga. Gue lihat puter samping, ada yang videoin masyarakat. Gue ambil, mas, kau ngapain? Enggak pak ini. Kamu videonya ya? Enggak pak ini. Coba lihat handphonemu. Gue lihat, bener dia sempat masuk kan hancur gue. Akhirnya gue hapus. Selesai, gue lanjutin lagi deh. Kalian bubar semua, gue bilang. Suruh bubar. Yang 8 orang teman-teman lu tuh, polisinya datang ke adik-adiknya, gue ngadep, izin kemudian ini pembinaan saya. Tolong apa namanya kesana dulu lah pak.
diatur-atur gimana caranya. Gue bilang, jadi Pak, nanti kita bawa ke Polsek Pinang Ranti aja, kita urus di sana. Nggak usah Pak, nggak usah Polsek Pinang Rantian. Saya yang hajar mereka bila perlu, nanti kalau itu pembinaan saya ini semua, tanggung jawab saya, mohon bantuannya. Gue bilang gitu. Ya udah Pak, kalau puranya biar nggak malu. Pak, nanti kalau kayak gitu, Bapak pura-pura kita arah ke Polsek Pinang Ranti, di depan sana Bapak bubar aja. Harga diri kita biar nggak malu depan masyarakat. Pura-pura saat itu keluar ke arah Polsek Pinang Ranti, kira radius 20 meter, bubar semua, naik angkot semua. Dalam hatiku, bajingan, alasannya nongkrong, ternyata janjian. Beres satu itu gue liat ada gosir, ada apa namanya golok, kemudian ada samurai, sama ada gear yang gede itu, yang gear buat kopel itu kan. Ini mah bukan nongkrong, gak jelas nih anak-anak ini. Aduh. Tapi gue pikir ya sudah lah, yang penting kelar dulu, karena gue pikir kalau sempat tidak masalah di BAP, pastikan proses berjalan, entah anak dikandangin, kemudian orang tuanya repot, kasihan. Gue pikir ya sudah lah, yang penting udah keluar, lepas, udah minggat tuh semua, udah capek gue mau istirahat. Macem-macem itu, gue bilang Kapal Halim. tapi emang terkenal. Udah kapal Halim, gue udah nggak usah berpikir positif dulu lah. Gue udah berpikir nakal dulu lah yang jelas anak-anak ini. Kapal Halim nggak ada yang bener. Tapi solidaritasnya tinggi. Gue nggak. Kapal Halim. Pindahan gue ke rumah anak-anak kapal kan bantuin. Si Pikal, si Jamul, kemudian si Repi, itu semua kan bantuin mereka itu. Pindahan gue ke sini itu, terus teman gue bikin kolam, si plating gue. Anak-anak kapal Halim itu gue panggil itu jiwe, ngajatin rumah itu. Memang jiwa solidaritasnya tinggi, gue ngaku. Kalau anak kapal Halim, ya aku. Cuma nakalnya aja ya. Gimana ya saya bilang ya? Ya mungkin remaja ya. Sekali lagi wajar lah, remaja. Muda banget itu. Apalagi jiwanya memang jiwa STM kan. Dibilang orang laki-laki kok STM itu laki banget. Kalau SMA nakalnya mungkin nakal cewek, kan itu SMA nakalnya cewek, STM nakalnya ribut. Ya, lebih baik nakal ribut kalau menurut gua. Iyalah, ya. Gua juga. Nakal ribut tapi terkontrol daripada nakal cewek. Nakal cewek ini rasanya aduh, belum waktunya ini udah ini kan itu. Nakalnya ribut, asal jangan ngebunuh lah prinsip gua ya, karena gua dulu berpikir ya gua harus jadi polisi karena abang gua polisi kan. Walaupun nggak jadi polisi lah, jadi tentara, karena gue pikir gue nggak boleh ngebunuh, ribut tapi nggak boleh ngebunuh. Artinya jangan sampai ada dibunuh dan terbunuh lah. Artinya biar keluar surat kelakuan baik. Buat kesenangan doang lah ribut. Iya. Atau juga pergaulan kan banyak sama abang-abang, adik-adik kelas gitu. Nah gue pengen tahu cerita yang ini bang, yang kata gue di PKL tuh buat masalah yang pesawat bunyi itu kayak gimana sih, yang dari atasan lu atau gimana? Oh yang di hanggar itu ya? Sebenarnya itu juga sempat ditegur itu gue itu. Iya. Menulang, oh itu siswamu itu gak bisa diarahan kalau praktek gitu. Kenapa bang? Gue bilang gitu kan, itu pesawat dipegang, diacak-acak semuanya itu. Wah, dalam hatiku bajingan ini anak-anak gue lagi diomelin sama senior. Iya, lu diomelin dulu pertama. Ya tapi ya sewajarnya sih, memang nggak ditindak ya. Saya bang Jin nanti saya sampaikan ke siswa-siswa biar jangan operate kalau nggak ada pelatihnya gitu. Akhirnya dari semenjak itu kan ke depan-depannya kan gue ngasih tahu siswa kalau nggak ada pelatihnya jangan dipegang macem-macem kan gitu. Pesawat kan fatal. Pesawat ini jangan sampai lah buat main-mainan kayak mobil gitu. Mobil kan masih ada cerita mogok nih. Pesawat nggak ada cerita mogok di udara ini. Atau bisa. Jadi makanya kita nggak boleh main-main kalau pesawat ini. Astaga, itu salah banget. Astaga. Tapi buat pengalaman juga sih saat itu memang. Oh iya, kecolongannya. Sebenarnya ya, harusnya kita juga udah ngomong. Cuman ya namanya siswa banyak, nggak 10-20 orang siswa kan. Kita mikir ya udahlah, udah terjadi, yang penting kita tindak, kita ingetin besok jangan terulang. Gitu mas. Pengalaman tuh. Emang lu memang gila kalau lu semuanya lu. Dari ribut nggak dari mana, semua aja bangor aja.
Astaga. Nah, lu pernah lihat ribut ini bang depan mata lu langsung? Lu pengen berangkat dinas atau lu pengen pulang dinas ngeliat kapal ribut gitu? Ya pernah. Kayak gimana? Dulu angkatan abang-abang lu itu lupa, gue mau berangkat lah 6:30 pagi, gue berangkat dari Lubang Buaya. Wah, kok rame? Iya. Gue liat, wah pada ribut. Gue cek kan begini. Wah, anak kapal. Gue mau bantuin pisahin, gue udah mepet apel kan? Iya. Enggak, gue pisahin. Emang anak-anaknya emang berarti udah niat ribut pagi-pagi. Pikiran kecil gue kan gitu. Ah udahlah, perkara nantilah gue berangkat kantor. Gue tanya itu, ya mereka ngakuin memang ribut. Katanya ceritanya dipantekin, ceritanya napesis pondoknya kan gitu. Kemudian pernah lagi pas gue mau balik kantor jam istirahat 11:30. Ya itu yang abang-abang kelas lu zaman si Putih CS itu, di B Pop S itu. Kabir. Itu mereka ribut. Wah, ini ngapain kok pada? Gue liat ada yang bawa celurit lah. Gue datang, namanya adik kelas kan ada yang belum kenal juga kan. Celuritnya tutupin. Sama ada alumni lu juga tuh, alumni lu 2004 waktu itu. Gue tanya dia 2004. Ternyata pas gue tanya, ini kenapa? Ribut ini. Ya udah sana jadiin lagi, gue tontonin ayo. Sampai gue gituin. Udah sana kalian jadiin lagi, ayo. Tapi udah kadung udah mau selesai gue datang itu, tapi sempet ngeliat sedikit gitu. Wah, anak-anak kapal, tapi puas ngeliatnya gitu. Anak-anak ini, wah gila cewek pun ngikut ini lah ya. Enggak apa ya, enggak ada matinya lah kalau emang anak kapal ini jelas. Apalagi yang gue liat pasti mau cewek mau kelihatan Texas lah, bahasa orang-orang itu dibilang kapal halim. Udah jelas. Iya. Kalau Negeri 29 Blok M ini gue nggak pala terlalu ngeliat apa ya, aneh-anehnya nggak kelihatan. Kalem gimana? Kalem. Tapi kalau kapal halim ini, iya nggak usah ngarep kalem itu, nggak usah. Kagak usah. Dari penampilan juga udah danger, dari perilaku udah danger, dari semuanya lah. Semuanya danger. Iya. Tapi ya 2 bulan itu agak ngerem lah mereka. Iya, ngerem tuh gua pada. Iya, tapi kalau selesai itu nggak tahu ya di luar sana. Mulai lagi gua itu 2 bulan stop gua bang. Ya. Kagak namanya itu JT ada di depan gua, namanya dia mantekin gua PKL udah. Lu mau ribut jangan sekarang, gua bilang gitu kan. Tunggu gua habis kelar, gua bilang gitu kan. Lah berat gua kalau ketahuan sekarang kan. Lu enak ya kan sekolah lu. Lah gua berat, gua bilang enggak usah, gua bilang jangan. Masih gua tahan-tahan tuh anak-anak udah ngebet semua kayak ini gimana ini? Dia mantek mulu, Bang. Mantek mulu di sini kan. Gua kan kalau berangkat pagi tuh apel kan di Skatek. Nah itu buru-buru kan. Nah dia pas banget mantek tuh. Wah ini gimana ini gua bilang. Ya Allah, gua bilang kan. Udah lewatin aja, gua bilang sempet pengen di berantemin. Cuman kayak mikir lagi gitu kan. Lu pernah ngomong kan, lu semenjak di sini sampai ada ketahuan ribut, lu tindak gitu kan. Jelas, harus. Nah, makanya anak-anak mikir tuh. Ya udah kita stop dulu lah 2 bulan inilah. Ya udah, akhirnya pas kelar 2 bulan gua dari Skatek, gua keluarin lagi jiwa gua. gua balasin lagi tuh. Mana yang kemarin mantek gua nih, gua pantek lagi sama Aji. Astaga. Ya kadang kayak gitu, gua paham itu kayak gitu. Hampir tiap tahun pasti mereka ngerem. Kadang sesekali lah saat berdua boleh dikit. Udah nggak tahan banget lu ya. Iya bang, udah ngerem bang, nggak bingung. Udah santai 2 bulan doang kok. Daripada lu kenapa-napa, gue nih acak-acak di sini. Iya bang. Jadi udah paham lah gue jiwa. Mungkin di atas lu di bawah lu. Ya tapi ya kalau nggak gitu, gimana ya? Bolos aja tuh dikeluarin di kantor gue tuh dikeluarin. 22 minggu, bukan 2 minggu. Nggak masuk udah otomatis itu, nggak akan lulus dia tuh. PKL nggak akan lulus kan sayang PKL. Yang ngeluarin waktu, biaya, tenaga semua. Timbang 2 bulan tahan nggak masalah. Cuman kayak ngedrop banget di kapal halim kan, bebas banget nih. Gua di kapal halim bebas banget bang, kayak rambut gondrong kan, celana kayak gimana, PDA kan lu tahu sendiri, PDA anak-anak kapal halim gombrong semua lah. Sama lu disuruh ini apa, press ya. Rambut 01, ada yang 00, ada yang nggak tahu apa-apaan. Astaga, udah kayak masuk situ udah kayak kaku gitu. Pasti. Udah kayak kaku. Nah lu pernah ini kan, gue pernah di Skatek udah raja. Lu pernah raja ini bang,
ilmu tuh. Yang wapang yang Wapak- ketahuan wapak siapa itu. itu yang Iya. ketahuan? Siapa ya waktu itu temen lu yang ketahuan itu? Si Ranol. Nol ya Si Rano. Ranol itu gue inget. Rano. Gue ini ini apaan ini? Enggak pelatih. Oh sini. Ini apa ini? Enggak pelatih. Takut dia. Ternyata gue lihat apa kertas ada tulisan Arab, gue kan nggak bisa ngerti lah apa ini maksudnya. Ini apa ini? Dikasih pelatih. Kau yang benar gue bilang. Dikasih pelatih. Wah ini nih, ini buat tawuran kan? Enggak pelatih buat jaga-jaga aja biar aman. Iya betul. Jaga-jaga. Iya, makanya gue ledekin Ranol itu tukang wapak sebenarnya. Makanya kalau ketemu Ranol pasti udah ada lah kenangan-kenangan itu lah. Ranol itu sebelumnya pun ada. Tahun-tahun sebelumnya entah mungkin yang di pinggang itu dikasih tali-tali merah apa Iya, itu sabuk. yang sabuk itu. Ini buat apa? Enggak, ini berarti dikasih dari orang tua. Alasannya dikasih orang tua. Mana ada orang tua ngajarin kita tawuran, nggak mungkin gue bilang. Dikasih sabuk. Iya. Belum lagi kadang yang di dompet, entah kalung. Siapa sih di bawah lu kalau nggak salah itu ya. Kalung lah itu. Gue ambil nggak mau. Bang, udah sendiri kan mereka bilang, bang, jangan bang, ntar gue ambilnya di rumah ya bang. Jangan, ntar aja kalau udah selesai PKL baru kau ambil ke rumah saya. Jadi kalung itu tuh ulet aneh. Menurut dia ya buat jaga-jaga doang bang, ini bang namanya STM bang. Tapi gue balikin juga, tapi jangan ngomong sama anak-anaknya, jangan dipakai. Karena gue gak enak sama senior-senior pelatihnya gitu. Gue balikin. Pokoknya kalau apalah bahasanya itu, hampir sering lah jumpain kalau anak-anak PKL ini pasti ada gitu-gitu itu. Kapal Halim atau kapal lain. Umumnya ya kapal Halim lagi. Sebenarnya dulu kalau masih ada kapal Bogor, Bengal itu kapal Bogor ya. Tapi semenjak dia bilang nggak ada, ya tersisa yang paling bengal ya Halim. Kalau kayak anak luar Jawa itu kan dari Aceh, Medan atau Padang dari mana, mereka kan orang-orang disiplin kelihatannya. Disiplin. Dari tampang pun Udah taruh banget kan. Gua masuk situ aja yang sama Batam risih bang. Iya. Gila dia aja disiplin banget. Gua ngeliat anak-anak nih. Ya elah, anak-anak gua pada aduh kocak banget. Udah minder di situ dah. Iya. Udah kita kagak bisa disiplin ini mah gua bilang. Udahlah kayak gitu udah caur banget kapal Halim masalah gitu. Tapi mental kalau menurut lu gimana bang, mental anak-anak gua kapal Halim masuk situ? Mental sebenarnya ya kalau kita bandingin dengan luar Jawa memang ada perbedaan. Perbedaan Pasti ada. Kalau secara umumnya itu pasti, tapi kalau secara kita kecil-kecilan lagi, sebenarnya dibilang apa sih yang mau dicari dari STM penerbangan ini? Pertama kan ilmu ya. Ilmu pun kalian ya gue ngakuin lah ada, karena kan basic pelatih dari kalian kan juga ada yang dari Auri, kepala sekolahnya kan gitu. Cuman ya kembali ya ini beda, ini Jakarta, ini luar Jawa. Itu yang membedakan. Sebetulnya kalau mungkin kalian di luar Jawa juga gua rasa sama. Cuman ya ada sedikit yang jelas beda dan paling kelihatan ya tawuran aja. Itu dong. Karena dari Jakarta kan umumnya tawuran ini kan udah kayak budaya ya. Udah parah di Iya. Jakarta dulu. Budaya itu jelas turun menurun. Bahkan ya mohon maaf ya ada mungkin meninggal dunia kah. Kalau di luar Jawa, di Medan, di Padang kan nggak kenal ribut duel satu lawan satu kan gitu. Sini mah satu lawan satu ya bonyok. Mati. Nanti dulu pokoknya tawuran dulu kalau di sini kan gitu. Marah tuh. Tapi gue pernah bang beribut sebelum pas pengen berangkat PKL gue ribut bang. Tapi gue berdua doang. Jadi gue pengen berangkat, gue sama Inggar nih mau berangkat. Nah tadi gue nggak mau ngeributin dia bang. Iya. Gue berangkat dari rumah berdua, OTW yang sini nih, pintu Halim sini. Ada JT berdua, kan? Oh dua nih, emang. Oh ini bukan tawuran Gar, kita nggak boleh diomelin, gue bilang gitu kan. Nah, ya ini bukan tawuran, mau hitungan 1 lawan 1. Bener juga gue bilang kan. Nah ini kan fisik gue udah lu gembleng tuh, tambah kuat lagi kan. Gue makin kesel bang di situ, kayak gue udah kuat banget ini loh. Gue udah dari Skatek udah dibantai lu, udah dibantai pelatih kan, udah nggak bakal kalah gue kalau 1 lawan 1. Ya udah akhirnya sama Inggar gue berdua gue isengin nih. Woi, gue bilang gitu kan. Jaktim lu ya?
dia kayak wah ngelawan langsung kayak wah ngapa lu turun sama dia kan. Udah gue turun 1 lawan 1 abis bang sama gue berdua 1 lawan 1 udah sampai ngerungkuk gitu tuh. Nah orang nggak ada yang berani misahin, jadi kayak gue kan pakai PDH tuh, nggak gue pakai jaket bang. Sama Ingga berdua gue nggak pakai jaket, gue berantemin, gue pukulin sampai masuk ke rumah warga. Yang rumah warganya nggak ngapa-ngapain gue, cuman kayak jangan pisahin tentara, gue disangka tentara. Tapi wah itu parah itu. memang untung ya. Kalau waktu itu mungkin salah satu pelatih lu tahu mah beda lagi ya cerita ya. Beda lagi itu. Tapi ya itu juga emang nggak tawuran. Nggak tawuran itu. 2 lawan 2. Gue juga mikirnya kayak kalau kita tawuran kita pasti diomelin Gar. Gue bilang kan, ini bukan tawuran Ngor. Inggar juga ngerayu-rayu gue kan. Ini bukan tawuran Ngor, ini 1 lawan 1. Oh iya, oke Gar turunin. Gue bilang, wah itu benar-benar habis bang, parah itu. Gitu. Macem-macem orang lagi di skatek juga. Gue bilang wah gila. Gue nyampe skatek langsung ini bang ngejaga kayak jangan bilang kan, gue bilang kan. Ya, anak-anak juga nggak ada yang bilang tuh gue ribut kan, nggak ada. Jangan. Tapi tengahnya nggak ribut itu. Tapi gue berasa banget kayak gue dari skatek, nyali gue tambah ini, nyali gue yang tadinya berani kelotokan kayak gitu kan sebelum skatek, nah gue masuk skatek dilatih sama lu jadi kayak wah tambah gimana ya, tambah kayak pede banget gitu, tambah lu mau lawan gue ayo gitu kan. Apalagi udah dicopin ya kan, dikerikil kan. Iya, ayo itu parah itu. Sakitnya itu wah, parah itu. Itu ngebangun ini juga sih, berani mental juga iya. Jelas banget tuh. Asli gue beruntung juga sih yang gue dapet dari skatek. Pelajaran kagak ada, astaga. Pelajaran ada beberapa yang di pesawat, cuman yang lain sisanya mental. Itu doang tuh bang, yang lain sisanya mental. Jadi ketemu pelajar di luar sana yang mau seserem apapun, gua nggak takut anjir. Ya, pasti ada perubahan pasti. Halnya kayak gitu dapetnya, astaga. Ya ampun. Ya, tapi kadang kalau dipikir-pikir, ya namanya STM apa ya kalau mau dicari? Pertama emang kebersamaan antar teman, senior abang kelas, adik kelas. Kemudian keduanya pastinya ilmu ya pasti, karena buat ke dunia penerbangan kan itu agak crowded ya kalau bisa dibilang ilmu ini. Kalau kita nggak mupuk dari awal, mungkin kelas 3 doang baru belajar, itu udah telat. Betul-betul harus dari kelas 1 udah mau belajar kalau mau belajar kan gitu. Soalnya kan banyak dari adik-adik lighting gue tuh yang di Halim tuh, dari kapal Blok M, senior kayak Bang Kiting, Bang Pajar, itu kan dari kapal Halim, itu alumni kapal Halim mereka itu semua. Jadi udah punya dasar mereka buat jadi Auri pun udah nggak terlalu awam, ilmu pesawatnya udah ada. Abang-abang kapal Halim itu semua itu, Bang Sugar tuh, PL2 tuh kan itu kapal Halim juga itu. Banyak juga berarti. Banyak. Ada yang Akabri, sekarang kapten dia di Satar 23 tuh Kapten Fuad. Ada kapal Halim. Ada. Iya, kapal Halim. Kapal Halim juga. Oh, ada yang di skatek kapal Halim ada bang, cek bang. Apa nggak ada? Di skatek itu PL2 Sugar. Serka Sigit, yang Kiting, yang Lisman tuh. Iya, tahu tuh. Serka Pajar, yang airframe. Kapal Halim. Iya. Pantesan dia kayak ngelihat kapal Halim kayak nostalgia gitu, dia kayak ngelihat kapal Halim. STM gua dulu gitu. Kapal Halim itu sebenarnya mereka. Alumni ya? Alumni sana, yang mereka pun udah jelas tahu lah ya eranya abang-abang itu gimana dunia-dunianya. Tapi pilihan mereka mau jadi Auri, dinas di Halim juga, ketemu adik-adiknya lagi ya, jadi kayak nostalgia. Iya, kayak nostalgia. Iya. Wah, ini adik-adik gua nih kan gitu. Dia ngeliat anak-anak juga kayak asik banget sih. Siapa itu namanya, Pak siapa, pelatih siapa tuh nggak tahu. Pak Sigit kalau nggak salah. Jadi dia ngeliat anak-anak kayak asik gitu, kayak asik. Woi, anak utama ya katanya. Wah iya udah. Saya alumni kamu kan. Oh, pantesan asik banget nih. Iya, mantep. Nah, dulu punya pesen bang buat temen-temen lo lah yang lu jarang ketemu di STM atau temen-temen lo yang masih dulu ngejalur gitu. Pokoknya buat salam-salam buat kawan-kawan lu lah, atau sama orang-orang yang masih suka tawuran, atau orang-orang yang masih kayak gila ribut, nggak mikirin dia ke depannya gimana gitu. Iya, ada jadi kalau mungkin gue pribadi lah ya, mungkin bisa dibilang pesan dari gue pribadi. Pertama, kalau ribut silakan ribut, silakan sampai puas, silakan, karena prinsipnya laki-laki
dan gue pribadi lebih baik kita ribut, nakal ribut, dugal lah bahasa Jawa apa itu, zaman bujangan, zaman sekolah, ketimbang kita udah nikah, udah tua, baru rusak ya. Wah kasihan ini, efeknya terlalu jauh. Nah, jadi buat adik-adik kelas mungkin yang masih sekolah di veteran, juga di kapal Halim, kapal Blok M, semuanya lah, kapal Bogor, semua se-Indonesia lah yang mungkin juga kenal gue pribadi, aturlah dirinya. Nakal boleh, tapi bahasa sekarang goblok jangan. Nah, jadi siapkan di samping nakal kita, tapi kita punya fondasi buat masa depan. Nah, itu masa depan yang artinya besok kita lepas dari sekolah nih mau kemana? Nah, kita harus apa gitu. Iya, betul. Kita mau apa nanti setelah pun dari STM, sekolah, entah kita berpikir mau kuliah kemudian kita ngambil perwira karir, atau bahkan kerja di GMF, entah di Lion atau apa, pikirkan. Karena semua kalau nggak dipupuk dari awal, nggak disiapin dari awal, itu nggak bisa. Masalah nakal itu bebas, silakan lakukan sepuas-puasnya. Nggak bisa dilarang ya. Iya, tapi harus ada batasan buat nanti gue stopnya kapan. Nah itu dia, gue stopnya kapan, kemudian habis stop ini apa tindakan gue nanti pun mau ke depan seperti apa, mau kerja di mana, mau dibawa kemana masa depan dia. Kemudian prinsip pun jangan ngebunuh, karena saat kita ngebunuh banyak dampak yang terlalu parah. Gue ngerasain saat temen gue meninggal zaman sekolah tawuran itu, gue lihat dari abangnya yang angkatan darat itu yang sedihnya sampai dihajar lah itu, yang ngebunuh dia kan, ngebunuh adiknya ini, ya wajar. Gue anggap semua wajar itu. Jadi jangan ngebunuh, nakal boleh, goblok jangan, bahasa sekarang. Kemudian batasin kapan kita stop dari nakal kita, sama jauhi narkoba. Narkoba. Tuh, jauhi narkoba, karena nggak ada gunanya. Banyak semua sekarang tes itu mau pegawai negeri, bahkan PT, bahkan apa, semua ada namanya tes bebas narkoba. Kalau masalah mungkin masih minum sehari 2 hari lah capeknya itu, nggak terlalu dampak panjang. Kalau kita udah sempet nyuntik, nyabu, gele apa, itu ke darah langsung semua udah repot jangka panjang. Sempat lagi nyuntik masuk sini ya, udah nggak usah berharap pada masa depan udah nyuntik itu udah. Karena gue ngerasa dulu gue membatasi juga, gue ikut senang hobi karena gue berpikir ya ini gue perlu banyak kawan, karena laki-laki itu perlu banyak dikenal dan mengenal orang, mau abang kelas, adik kelas. Makanya gue milih ya gue ikutlah sama teman-teman ini, ngebasis, bikin baju ke Bandung, jalanin apa Twitter macem-macem. Gue pengen ada persaudaraan semua. Saatnya nanti gue pikir saat itu gue berpikir gue lulus sekolah mau jadi polisi. Mungkin kalau gue jadi polisi, teman-teman ini masih gampang ingat gue, oh si Lai, basis laser nih yang dulu ini bareng sama kita, enak kenangan gitu. Nah, kenangannya ada. Cuman gue ngebatasin, gue jangan sempet mau situasi enak nggak enak gue ngebunuh orang. Yang kemudian gue nggak mau namanya ada hubungan sama zaman dulu itu paling gampang gele lah ya, waktu itu gue nggak mau. Minum enggak, tapi kalau mungkin kita nongkrong pulang sampai agak larut malam nggak masalah, ribut nggak masalah. Tapi gue ngebatasin pesan gue itu jadi biar jangan masa depannya orang itu nanti cukup stop di situ. STM dia stop, masa depan dia juga ternyata stop. Kalau dia ngebunuh, narkoba, kemudian dia nggak tahu batasan kapan gue berhenti. Nah, jadi karena gue juga melihat zaman sekarang gampang orang dibawa, nggak kayak kurang apa ya, kayak kurang punya pendirian. Gue pengen laki-laki punya pendirian. Gue dulu nakal, gue punya batasan kapan gue berhenti. Kemudian gue nggak boleh apa yang gue lakukan ya, kayak narkoba nggak boleh, ngebunuh nggak boleh. Kemudian kalau nakal silakan sampai puas. Itu pesan gue. Mantap pesan lu tuh ya. Terakhir Gitu. udah cukup ya, udah lama nih kayaknya. Ya gue tutup aja, mungkin udah kayak berapa jam lah itu pesan-pesannya lu dengerin dari Bang Manulang senior gua, kapten lah gua manggilnya, kapten gua. Kapten gua. Ya udah, jadi selamat sore.